أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dalam penjelasan kitab Tauhid. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada babu qauli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab ma syaa Allah wa syi'ta, ya, bab tentang ucapan ma syaa Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maksud al-muallif membawakan bab ini adalah bahwasanya ucapan seperti ini termasuk ucapan-ucapan yang harus dihindari, karena ini bisa merusak daripada kesempurnaan tauhid seseorang. Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Qala Syekh rahimahullah anna hadzal baba dakhilun fi babi qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa qad sabaqa bayanu munasabatihi. Bahwasanya bab ini termasuk di dalam bab sebelumnya, yaitu bab firman Allah fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, ya, tandingan-tandingan, ya, yakni, dan mengucapkan ucapan ini masya Allah wa syi'ta, ini termasuk, ya, menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, ya. Hal ini bisa kita ketahui daripada dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab ini. Al-muallif membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan beliau mensahihkannya, an Qutailata anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. Dari Qutailah, bahwasanya seorang Yahudi telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya, di hadapan Nabi dan kaum muslimin, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Islam, ya, kalian berbuat syirik. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta, kalian mengatakan ma syaa Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Wa taquluna wal ka'bah, dan kalian mengucapkan
demi Ka'bah, ya, dalam bersumpah dengan nama Ka'bah. Wal Ka'bati, ya, demi Ka'bah. Ini orang Yahudi mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk perbuatan syirik, dan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, sebelum adanya larangan. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memerintah kepada mereka, idza aradu ayyahlifu, apabila mereka ingin bersumpah, ayyaqulu, supaya mereka mengatakan, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah ini, yakni demi Allah, ya, karena Allah itu adalah Rabbul Ka'bah, ya, pemilik Ka'bah itu, ditambah Rabb, ya, di depannya, wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah. Jadi dalam bersumpah harus dengan nama Allah. Wa yaqulu, dan agar mereka mengatakan, Masya Allahu thumma syi'ta, ya, dengan menggunakan huruf thumma. Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahah, ya. Imam An-Nasa'i meriwayatkannya dan mensahihkannya. At-Tarajum, terjemah dari perawi yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini, Qutailah, ya, Qutailah ini adalah bi dhammil qaf wa fathit ta, ya, Qutailah musagharan, ikut tasghir, ya. Nah, fuailah, Qutailah. Ya, beliau adalah bintu Saifi, ya, atau bintu Saifi al-Juhaniyah, ya, dari Juhani, ya, Juhainah. Sahabiyatun radhiyallahu anha, ya, seorang wanita sahabat, ya, dan ini perawinya berarti seorang wanita, ya. Nah, dan disebutkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Al-Yawm Wal-Lailah, ya. Kemudian juga oleh Imam Ahmad dalam sunannya, Al-Baihaqi, ya. Kemudian oleh Al-Hakim, Imam Hakim dalam Mustadrak, dan beliau mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi tentang kesahihan hadis ini. Nah, syarhul kalimat, penjelasan kalimat yang ada dalam hadis ini, ya, atau dalam bab ini, babu qauli masya Allah, mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Maksudnya bab tentang apa hukum mengucapkan hal ini, ma hukmut takallumi bidzalika, apa hukum mengucapkan hal ini, mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Hal yajuzu am la, bolehkah atau tidak? Wa idza kana la yajuz fa huwa syirkun aw la, kalau enggak bolehnya karena dia itu syirik atau apa, ya. Nah, dan yang benar bahwasanya ucapan ini adalah termasuk daripada syirik, ya, syirik kecil. Masya Allahu wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, dengan menggunakan kata dan, ya, untuk menyambungkan, ya, kalimat yang kedua dengan kalimat yang pertama. Ini termasuk perbuatan syirik kecil. Ya, Qutailah, ya, radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia mengatakan, innakum tusyrikun, kalian telah berbuat syirik. Kali ini orang-orang yang berbuat syirik, ya, kata Yahudi ini. Dalam lafaz Nasai, innakum tunaddidun, ya, kalian adalah orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah. Nah, taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Kemudian Yahudi tadi menjelaskan syiriknya di mana, yaitu dalam ucapan kalian. Kalian mengucapkan masya Allahu wa syi'ta dengan huruf wawu, ya, masya Allahu wa syi'ta. Nah, dan juga dalam bersumpah kalian mengucapkan wal Ka'bati, ya, demi Ka'bah. Nah, ya, ini
alasan kenapa orang Yahudi mengatakan bahwasanya ya kaum muslimin itu berbuat syirik. Tusyrikun, kalian berbuat syirik. Syirik di sini ini asyirkal asghar, ini syirik kecil. Ya. Nah, masya Allah wa syi'ta, ucapan masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, hadza fihi tasyrikun fi masyiatillah. Di dalam ucapan ini itu ada penyekutuan, ya, terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menyekutukan Allah dalam masalah kehendak. Ini kalau menggunakan wawu, ya, kalau menggunakan huruf wawu, masya Allah wa syi'ta. Ini berarti menyamakan Allah dalam kehendaknya. Dalam kehendak. Ya. Wa taquluna wal Ka'bah, dan mengucapkan demi Ka'bah. Dan ini adalah wa hadza qasamun bi ghairillah, dan ini termasuk apa? Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang diucapkan orang Yahudi ini. Karena Nabi setelah itu mengatakan ya kepada para sahabatnya, ya, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, jika mereka ingin bersumpah, hendaknya mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabbnya Ka'bah. Ya. Wa rabbi Muhammadin misalnya, demi Rabbnya Muhammad. Ya, wa rabbi, demi Rabbku misalnya, ya. Atau wallahi, ya. Atau dengan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Naam, wal azimi misalnya, wal azizi misalnya, ya. Ini harus dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Walladzi la ilaha ghairuhu misalnya, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yakni Allah. Ya, ini bersumpah dengan nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Nah, ya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Sekarang makna global hadis ini. ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم. Yahudi ini menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'dal muslimin yaqa'u fi syirkil asghar, bahwasanya sebagian kaum muslimin ada yang terjatuh pada perbuatan syirik kecil ketika mereka melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, tanpa mereka sadari mereka telah terjatuh pada syirik kecil. Hina ma tasduru minhu hadhil alfaz, ketika lahir dari mereka lafaz-lafaz ini, allati dzakaraha, yang dia sebutkan dalam hadis ini, yakni ucapan wal ka'bati masya Allah wa syi'ta, ya, atau yang semisalnya. Fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala i'tibariha minasyirki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui atas penganggapannya sebagai syirik. Ya, Nabi menetapkan, membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi ini, bahwasanya ini termasuk daripada lafaz-lafaz kesyirikan yang bisa merusak kesempurnaan tauhid seseorang. Wa arsyada ila isti'malil lafzil ba'idi minasyirki, dan beliau menunjukkan kepada penggunaan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Ya, bi ayyahlifu billah, yaitu dengan bersumpah dengan nama Allah. Ya, jika ingin bersumpah maka bersumpahnya dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Wa ya'tifu masyiatal 'abdi 'ala masyiatillah bi thumma, kemudian agar mereka menggabungkan, ya, mengikutkan masyiatul 'abdi, kehendak hamba, kepada kehendak Allah dengan menggunakan lafaz thumma, ya, dengan menggunakan lafaz thumma,
allati hiya li tartibi wat tarahi, yang mana thumma ini memberikan faedah tartib, yaitu urutan, wat tarahi, dan adanya perbedaan waktu, tarahi. Jadi maksudnya bahwasanya yang kedua ini terjadi di belakang yang pertama, ya, setelah beberapa saat. Nah, ini asal daripada thumma, ya. Dan maksud daripada penggunaan thumma dalam ucapan ini, masya Allahu thumma syi'ta, itu litakuna masyiatul abdi nabi'atan li masyiatillah, agar, ya, masyiah, kehendak hamba ini itu bersumber lahir dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya kehendaknya hamba ini itu ada karena Allah menghendaki hamba tersebut untuk memiliki keinginan, memiliki kehendak, ya, tersebut, ya. Sehingga kehendak hamba ini laisat mustaqillah, ya, yakni tidak berdiri sendiri, ya, tidak terpisah dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, ya, kalau Allah berkehendak tapi dia berkehendak, maka bisa saja terjadi misalnya, ya, karena dia menghendakinya walaupun Allah enggak menghendakinya, agar tidak seperti ini, ya. Nah, tapi kehendak kita itu ada karena Allah menghendakinya. Allah menghendaki agar kita itu punya kehendak ini misalnya, ya. Maka ini bisa difahami dengan lafaz, dengan kalimat thumma, dengan kata thumma. Walaupun tentunya yang lebih utama kita mengatakan masya Allah saja, ya, lebih utama itu mengucapkan masya Allah, ya, ini semua atas kehendak Allah misalnya, ya, semua ini atas kehendak Allah saja, ya, masya Allah wahdah, ini lebih utama, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas setelah ini insyaallah taala. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, anna fihi bayan, bahwasanya terdapat di dalam hadis ini penjelasan anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta syirkun, bahwasanya mengucapkan ma syaa Allah wa syi'ta ini termasuk daripada kesyirikan, ya, termasuk daripada kesyirikan, yakni syirik asghar, ya, syirik kecil. Nah, jadi Nabi SAW mengingkari ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, dan juga ucapan-ucapannya semisalnya, ini semua terjadi karena kehendakmu, ya, karena karena dirimu misalnya, ya, kalau bukan karenamu nggak akan terjadi seperti ini misalnya. Ini juga kalimat-kalimat yang harus dihindari, karena ini termasuk kalimat-kalimat kesyirikan, ya, kalimat-kalimat kesyirikan. Nah, ya, dan ini adalah perkataan yang benar dalam masalah ini, yaitu larangan mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, ya, masya Allahu wa syi'ta. Nah, baik, ma yustafadu min al-hadis, faedah hadis ini yang pertama, anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta wal halfa bi ghairillah syirkun, bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta dan juga bersumpah dengan selain Allah ini termasuk syirik, ya, mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ini semua atas kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu misalnya, ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu dan juga kehendakmu, ini termasuk ucapan syirik, ya. Atau dia bersumpah dengan selain Allah, ya, demi Ka'bah, demi langit dan bumi, ya, demi amanah, demi ini misalnya, ini termasuk daripada syirik kecil. Lianna Rasulullah SAW aqarra al-yahudiyya ala i'tibarihima min asy-syirk, karena Rasulullah SAW membenarkan Yahudi tadi, ya, atas anggapannya bahwa kedua kalimat ini termasuk daripada syirik, ya, dan Nabi membenarkannya
Sehingga Nabi kemudian mengarahkan kepada para sahabatnya untuk tidak mengucapkan ini dan merubah ya ucapannya. Yang kedua, ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar, ya. Bahwasanya orang Yahudi itu mengetahui syirik kecil itu seperti apa. Karena mereka memiliki kitab ya, kitabullah ya, yang diturunkan oleh Allah pada mereka. Akan tetapi mereka menyelisihinya. Ya. Nah, tidak tunduk. Menyelisihi sebagian kitab sama saja menyelisihi semua kitab. Walaupun orang-orang Yahudi juga mengamalkan sebagian kitab ya yang masih ada dalam Taurat, seperti mengatakan bahwasanya ucapan ini termasuk daripada kesyirikan. Dari mana mereka tahu? Tentunya dari kitab. Ya. Tapi mereka dianggap sebagai orang yang meninggalkan kitab karena mereka meninggalkan sebagian hukum-hukumnya. Terutama supaya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sebutkan dalam kitab mereka. Ya. Sehingga seorang muslim itu tidak boleh mengikuti perbuatan orang Yahudi dengan mengimani sebagian kitab dan menolak sebagian yang lain. Dia harus menerima semua yang ada dalam kitab. Nah, yang keempat, qabulul haqq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Menerima kebenaran dari orang yang membawanya walaupun dia adalah musuh kita yang menyelisihi, yang berbeda dengan kita dalam masalah agama. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasara misalnya mengatakan tentang kebenaran ya, yang itu juga dibenarkan dalam kitab kita, dalam agama kita, ya, maka kita menerima apa yang mereka ucapkan tadi, ya, karena mengikuti kebenaran itu hukumnya wajib, ya, selama apa yang mereka ucapkan ini tidak bertentangan dengan syariat kita atau telah dihapus oleh syariat kita, ya. Nah, yang kelima, anna syirkal asghara la yukhriju minal millah. Bahwasanya syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia masih muslim tapi dia melakukan dosa besar. Nah, kemudian berikutnya al-ibti'adu 'anil alfadhil mukhillati bil 'aqidah wastibdaliha bil alfadhil ba'ida 'an syirki billah. Ya, yakni menjauhi lafaz-lafaz, kalimat-kalimat, kata-kata yang mukhillati bil aqidah, yang bisa merusak akidah. Kita wajib berusaha untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang bisa merusak akidah kita dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan, ya, jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karena itu kita harus belajar apa itu tauhid, ya, apa itu syirik, agar kita bisa menjauhi kesyirikan dan menggantinya dengan tauhid, ya, menggantinya dengan tauhid. Nah, kalau orang tidak belajar tauhid, maka mereka bisa jatuh pada perbuatan syirik. Kaum muslimin yang hidup pada zaman Nabi saja, ya, ini dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mereka dahulu mengatakan perkataan syirik kecil ini, dan mereka tidak tahu, nggak nyadar kalau perbuatan ini termasuk perbuatan daripada syirik kecil. Kemudian Allah SWT ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin melalui Yahudi yang datang pada Nabi SAW, memberitahu bahwa sebagian kaum muslim itu mereka telah melakukan dengan mengucapkan perbuatan-perbuatan, kalimat-kalimat yang bisa merusak akidahnya, kesempurnaan akidahnya. Dan Nabi membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi ini, kemudian menyuruh para sahabatnya untuk mengatakan dengan kata-kata yang lain yang berisi tauhid dan bersih dari kesyirikan. Ya, jadi orang di zaman Nabi SAW bisa saja salah, apalagi orang setelahnya. Ya, kita butuh, ya, pada ilmu ini, butuh pada orang yang bisa mengingatkan kita kepada yang hak, ya, kemudian kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik supaya bisa mengikuti yang hak tadi. Maka al-musibah, kullul musibah
yani fil rajuli al-'ami, ya, al-muslim al-'ami bit-tauhid. Ya, musibah yang terbesar itu adalah pada seorang muslim yang dia tidak memahami tauhid. Ini musibahnya, ya, yang sangat disayangkan, karena bisa jadi dia melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan sementara dia tidak menyadari bahwa itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kesempurnaan tauhidnya, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, maka kita sangat butuh kepada Allah SWT untuk diberikan ilmu yang hak, ya, dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian berikutnya, annal 'alima idza naha 'an syai'in fa innahu yubayyinul badil alladhi yughni 'anhu idza amkan. Bahwasanya seorang alim, seorang yang alim, apabila dia melarang dari sesuatu, maka hendaknya dia menjelaskan gantinya, ya, jika itu memungkinkan. Ya. Jadi seorang alim berusaha untuk memberikan solusi, nggak cuma melarang, nggak boleh ini, terus solusinya apa? Nggak dikasih tahu misalnya. Nah, seorang alim berusaha ketika dia melarang sesuatu, dia juga memberikan solusinya, ya, jika dia mengetahui dan memungkinkan dan ada solusinya. Kalau tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, dia mengetahui badilnya, dia mengetahui gantinya yang lebih aman, yang lebih baik, maka harus disampaikan agar orang ini punya pilihan, ya, yang lebih baik. 8. Anna nahya 'anil syirki 'amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil Ka'bah allati hiya baitullah fi ardihi fa kaifa bi ghairiha. Ya, bahwasanya larangan dari perbuatan syirik itu umum, ya. Tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, ya, walaupun dengan Ka'bahnya, yang itu merupakan baitullah, ya, di rumah, di bumi ini. Lalu bagaimana dengan selainnya? Mengucapkan wal Ka'bati, demi Ka'bah, padahal dia itu adalah apa? Rumah Allah di dunia ini, itu saja nggak boleh, apalagi dengan selainnya. Ya, apalagi dengan selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya menyekutukan Allah dengan sesuatu pun itu apa? Umum, mencakup segala hal. Baik itu makhluk-makhluk Allah yang agung di sisinya, seperti para malaikat, para nabi, ya, tempat-tempat yang mulia seperti Ka'bah misalnya, ya, ini tetap tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, lebih-lebih lagi selain mereka. Ya. Yang ke-9, itsbatul masyiati lillah, menetapkan kehendak bagi Allah, bahwa Allah itu berkehendak, ya, bahwa Allah itu adalah berkehendak. Wa itsbatul masyiati lil 'abdi, dan juga menetapkan kehendak bagi hamba. Hanya saja fa innaha tabi'atun li masyiatillah, hanya saja kehendak hamba ini itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani laisat mustaqillah, yani tidak berdiri sendiri. Adanya kehendak pada dirinya karena Allah telah menghendakinya untuk menghendaki sesuatu. Saya berkehendak untuk baca kitab misalnya, karena Allah telah menghendaki terlebih dahulu bahwa saya akan memiliki kehendak untuk baca kitab. Tapi kalau Allah tidak menghendaki saya punya keinginan baca kitab, maka saya tidak akan pernah punya keinginan baca kitab misalnya. Ya. Jadi kita punya kehendak. Tapi kehendak Allah, kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adanya kehendak kita, adanya kehendak pada kita karena Allah menghendaki hal tersebut. Ya, tidak lahir dengan sendirinya, ya, tidak lahir dengan sendirinya. Nah, ya. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang hadis Qutailah ini, sahabiyah ini. Kemudian al-mu'allif menyebutkan berikutnya walahu aidan an Ibn Abbas.
Dan beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni Imam An-Nasa'i meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Ada seorang laki-laki mengatakan Masya Allah wa syi'ta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun marah dan bersabda, Aj'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan saya itu tandingan bagi Allah? Bal Masya Allah wa syi'ta wahdahu. Bal Masya Allah wahdah. Tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah, ya, atas kehendak Allah saja, ya. Jangan mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ya, ini termasuk dari perbuatan syirik. Walahu ay an-Nasa'i, dan milik beliau maksudnya Imam Nasa'i. Ini maksudnya Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini pula, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dan hadis ini hadis yang sahih, ya. Nah, Aj'altani istifham ingkar, ya. Apakah engkau ingin menjadikan saya? Ya. Ini pertanyaan pengingkaran, bukan pertanyaan yang ingin tahu. Kamu tadi menjadikan saya sekutu bagi Allah, ya? Bukan begitu, tapi ingin mengingkari. Apakah engkau ingin menjadikan saya niddan lillah, ya, atau lillahi niddan, ya, tandingan bagi Allah? Niddan ya syarikan. Niddan itu artinya syarikan, sekutu. Ya, nah. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, makna global hadith ini, angkara sallallahu alaihi wasallam ala man atafa masyiatar rasuli ala masyiatillah bil waw. Jadi Nabi SAW mengingkari terhadap orang yang ingin mengatafkan, ya, mengikutkan kehendak Rasul, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikutkannya dengan huruf wawu, wa yang artinya dan, ya, ya, lima yaqtadihi hadzal 'atfu min at-taswiyah bain Allah wa bainal makhluq. Karena menggunakan huruf ini, huruf wawu, itu berkonsekuensi kepada penyamaan kehendak Allah dengan kehendak hambanya, ya, dengan kehendak makhluknya. Wa'tabara hadza min ittikhadhi syariki lillah, dan Nabi menganggap hal ini termasuk dari menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma asnad al-masyi'ata ila Allah wahda. Kemudian Nabi menyandarkan kehendak itu hanya kepada Allah saja dengan mengatakan bal masya Allah wahda, tapi ucapkanlah masya Allah, ya, saja. Ini atas kehendak Allah saja, ya. Nah, dan ini adalah kalimat yang lebih utama dengan mengatakan, ya, semua atas kehendak Allah semata, ya, ini lebih utama. Dan boleh juga Anda mengatakan semua atas kehendak Allah kemudian kehendakmu dengan kata kemudian, ya. Ini hukumnya boleh, tapi ada yang lebih utama dengan mengatakan semua atas kehendak Allah saja. Ya, ini lebih utama. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadits ini dengan bab, anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta wa ma ashbaha hadzal lafdha min ittikhadhin niddi lillah al-manhi anhu. Ya, bahwasanya mengucapkan masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Wa ma ashbaha hadzal lafzi, dan lafaz-lafaz yang semisal dengan lafaz ini, seperti kalau bukan karenamu, ya, kalau bukan karena ini, ya, atau bersumpah dengan nama selain Allah, ya, demi Ka'bah, di langit, demi bumi, demi lautan, ya, demi bulan misalnya. Ini min ittikhadin niddi lillah, termasuk daripada menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, al-manhi anhu, yang terlarang.
biqaulihi, dengan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu sementara kalian mengetahui, ya, yang mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya, ya. Baik, ma yustafad min al-hadits, faedah daripada hadis yang kedua ini, an-nahyu an qauli ma syaa Allah wa syi'ta. Larangan dari mengucapkan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini dilarang. Wa ma asbahahu, dan yang semisal dengannya, ya, mimma fihi atfu masyiatil abdi ala masyiatillah bil waw, ya, dengan menggandengkan, ya, kehendak kita dengan kehendak Allah dengan huruf wawu atau dengan kata dan. Ini enggak boleh, ya. Yang kedua, anna man sawwal 'abda billah walau fi syirkil asghar faqad ittakhadahu niddan lillah. Bahwasanya orang yang menyamakan hamba dengan Allah, ya, walaupun dalam syirik kecil, maka sama saja dia telah menjadikan tandingan bagi Allah, ya. Dan kita dilarang, fala taj'alu lillahi andadan, dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Selama ini mungkin yang terfikir olehnya tandingan bagi Allah yaitu meyakini adanya Tuhan yang lain selain Allah, itu saja, ya. Padahal di sana ada kata-kata, ada kalimat-kalimat, ada perbuatan-perbuatan yang dia apabila mengucapkannya atau melakukannya, ini termasuk daripada menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan tertentu, ya. Nah, itu tetap tidak boleh, ya, walaupun itu cuma syirik kecil saja, tetap nggak boleh, ya. Yang ketiga adalah ingkarul mungkar, wajib kita mengingkari kemungkaran, ya, tapi mengingkarinya dengan cara yang benar, ya, dan harus dengan ilmu, nah, dengan hikmah dan juga dengan ilmu. Yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhid wa sadda turuqasy syirki. Bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar telah melindungi, ya, melindungi tauhid ini, ya, dan menutup semua jalan kepada kesyirikan. Ya, kalau Anda ingin tahu apa itu syirik, maka pelajari di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau, karena Nabi telah benar-benar melindungi akidah tauhid ini dengan penjelasan-penjelasan beliau, dan juga telah menutup semua jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ini sudah dijelaskan, sudah diingatkan manusia, ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang mempelajari dia akan tahu, tapi orang yang jahil dia tidak akan mengetahuinya, ya. Nah, sehingga jika dia ingin tahu apa jalan-jalan yang bisa membawanya kepada kesyirikan, ya, dan bagaimana dia bisa melindungi tauhidnya, maka jalannya adalah dengan menuntut ilmu, ya, dengan belajar dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan dari kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama dalam rangka melindungi agamanya, melindungi keimanannya, melindungi akidahnya, ya, dan menjauhkan dirinya dari jalan-jalan yang bisa membawanya kepada kesyirikan, yaitu merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada, ya. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kepada kita kebenaran yang hak itu hak, dan memberikan taufiknya kepada kita untuk mengikuti yang hak tadi, dan menunjukkan kepada kita yang batil itu batil, dan memberikan taufik kepada kita, menolong kita untuk menjauhi perkara-perkara yang batil tadi. Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nastaghfiruka, ya, Allahumma inna na'udzubika min asy-syirki na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini saja yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.